Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah rahimakumullah, bersyukur dan Allah SWT. Salawat salam tetap tercurah pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan kita, pengajian kita wal maqalah khamisata wa isrun, kajian yang ke-15. Nanti intinya adalah mukmin yang sesungguhnya, ya, mukmin yang sesungguhnya. Wal maqalah khamisata wa isrun ruwiya anahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabihi. Diriwayatkan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari menemui para sahabat Nabi. Faqala kaifa asbahtum. Setelah ketemu dengan para sahabat, Nabi menyampaikan, kaifa asbahtum, apa yang Anda lakukan, apa yang kamu sekalian lakukan ketika subuh, nah, ketika mau subuh, menjelang subuh. Aitakhaltu fi waqti subuh, artinya apa yang melakukan ketika tiba waktu subuh. Faqala ashabna, maka para sahabat jawab, saya bangun, mukminina billah, saya bangun karena beriman kepada Allah SWT. Kita ini orang mukmin yang beriman kepada Allah SWT, sehingga ketika subuh tiba saya bangun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat jawab saya pada bangun karena saya seorang mukmin, maka Nabi faqala sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum. Nabi menyampaikan setelah dijawab saya bangun, apa alamat atau tanda-tanda imanmu? Kalau kamu menjadi orang mukmin, apa tandanya? Jawab para sahabat, qalu nasbiru alal balai wa naskuru alal rohoi wa nardho bil qadai. Terlalu keras. Jadi sahabat ketika ditanya apa tandamu kalau kamu iman, qalu, para sahabat menjawab, nasbiru alal balai, sabar ketika diuji oleh Allah SWT. Ketika ada bala, ya, seperti ada penyakit, dia jawab para sahabat itu, qalu nasbiru alal bala, saya sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naskuru ala rohoi, yang kedua, saya senantiasa bersyukur ya Rasul. Para sahabat jawab, ketika saya berdagang, mencari maisha, jadi senantiasa bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah, ya. Itsa'u fil maisha, ketika mencari rezeki, bekerja, gitu. Wa nardha bil qadai, dan saya ridho, dan kami ridho dengan ketentuan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah, para sahabat jawab, tanda-tanda orang beriman itu sabar atas musibah, senantiasa bersyukur. Yang ketiga, selalu ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala alaihissalam, maka Nabi menjawab, antum mu'minuna haqqo. Berarti anda sekalian para sahabat itu adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya, mukmin yang hak, mukmin yang benar-benar orang mukmin. Tandanya apa? Ya sabar, bersyukur, ridho. Nah, kalau orang mukmin tidak sabar, tidak pernah bersyukur, tidak ridho atas karunia Allah, ya berarti belum al-mu'minuna haqqo. Mukmin yang hak, yang sesungguhnya, yaitu tadi yang senantiasa sabar, bersyukur dan ridho atas karunia Allah. Wa rabbal ka'bati, demi Tuhan yang milik Ka'bah, yang menguasai Ka'bah. Ini Abu Qasam, Nabi menyampaikan seperti itu. Qala Batul Arifin, as-sabru salah satu maqamatin. Sabar itu ada 3 tingkatan. Orang bisa bilang sabar, itu kalau bilang sabar gampang, tapi ketika dia diuji benar sama Allah, mampu apa enggak? Tingkatan yang pertama, tarkus saka, tarku sakwa, wahya darajatut tabiin, meninggalkan saka, mengadu gitu loh, padul, mengadu. Jadi sedikit-sedikit, waduh saya, waduh berat, waduh ini. Namanya orang yang sabar itu tarkus saka, tidak banyak mengeluh, mengadu kepada orang lain. Nah, kalau sudah banyak temennya itu datang, katanya sabar, tapi terus saja ngomong, ngeluh gitu ya. Yang seperti ini waya darajatut tabiin. Derajat yang seperti ini tidak ngeluh, senang dengan ujian, itu adalah derajatnya para tabiin. Tidak tahu kita sudah tabiin keberapa, ini kita sudah namanya aja sudah lain, sudah jauh sekali. Berat. Setelah Nabi itu namanya sahabat, setelah sahabat tabiin, setelah tabiin, tabiin, terus baru ulama. Kita itu tidak tahu kan. Saya telur kermok ini udah kecil sekali. Derajatnya itu bukan tabi. Itu makanya sabarnya luar biasa kalau para tabiin. Waridho bil miqdar bil muqaddarun, ridho dengan takdir. Wahya darajataz zahidin, derajatnya orang-orang zuhud, orang-orang yang kuat Islamnya, orang yang ahli ibadah. Ya paling enggak kita ya sedikitlah ahli ibadah. Ridho dengan ketentuan Allah, takdir Allah. Nah, itu termasuk golongannya zahidin. Wa muhabbatu lil ibtalai. Yang kedua, yang paling akhir itu ya kalau diuji itu tidak selalu berkeluh kesah. Cinta kalau diuji oleh Allah. Wa ya darajatus shodiqin, dia derajatnya para shodiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya mudah-mudahan kita
paling enggak zaidin atau enggak ya sodikin, orang yang benar. Paling enggak ketika ya diuji oleh Allah, ya kita tetap aja cinta, senang kepada Allah SWT. Kalau diuji itu kalau kesahnya luar biasa. Ubudullaha ala ridho, beribadalah kamu dengan ridho. Fa in lam nastati fa fi sobri, kalau tidak bisa ridho paling tidak kamu fa in lam tastati, tidak bisa ridho, ya fa fi sobri, kamu dalam kondisi sabar. Ridho itu ya berat, memang tingkatannya para tabi'in. Kita itu ya sabar aja sudah itu paling ujung, kadang tinggal ucapan sabar. Ala matakrohu khairun katsir, paling enggak kita sabar apa yang kita enggak senang, yang tidak sukai gitu loh. Khairun katsirun, kadang kita yang sudah disenangi malah enggak dapat. Nah itu ya sabar. Nah, itu tuh paling enggak kita ya seperti itu. Contohnya wal makola, nah, waktunya tinggal sedikit sekali. Ya, ubudullah ala ridho fa in lam tastati fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsira. Wal makola sadiis wa isrun au khawwa ta'ala ila ba'dil anbiya. Ini pembahasan yang ke-21. Allah memberikan wahyu kepada para nabi. Man laqiyani bil maut wa huwa ya yuhibbani. Ya rata-rata kalau sudah kedatangan maut itu karepnya gitu ya. Itu karepnya ya jangan dulu. Jadi Allah SWT meringatkan kepada para nabi-nabi terdahulu melalui para nabinya, ketika ketemu dengan mati meninggal itu maunya itu menjauhi, lain yastaku ila wayargobu fima inda minat thawab adkhaltuhu jannati. Ya, maka ketika kita kan meninggal, maka bekalnya ya kita siapkan. Ya, walaupun ditalkin kayak apa hebatnya talkin ketika di makam, kalau tidak punya bekal amal solih, tidak punya bekal amal kebaikan, ya tetap aja ditanya man rabbuka, jawabannya lain, tidak mampu menjawab Allahu Rabbi. Alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.